Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara pada Minggu Epifanias ini. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1. Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah hendak padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Janganlah kiranya memalingkan wajah-Mu dari kami umat-Mu, agar kami tetap hidup dalam kebenaran dan kasih. Ubahlah dan baharuilah hati dan jiwa kami, agar kami semakin dekat kepadamu dan menjadi anak-anak terang dan hamba-hamba kebenaran dari Allah Bapa yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1. Hai mari sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tatanya megah.
Pembacaan dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama dari Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Mazmur 139 ayat 1 sampai 12. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 285 ayat 1. Tuhankulah gembalaku. Tuhankulah gembalaku, olehnya aku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Pengakuan dosa. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah dan Pengasih. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan terima kasih atas hidup yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami tiba pada tahun yang baru ini. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami, agar kami tetap di dalam berkat dan perlindungan-Mu sepanjang hidup kami ini. Ajarlah kami selalu dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kehidupan kami berpadanan dengan kehendak-Mu. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin.
Marilah kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan kedua dari firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Galatia 4 ayat 1 sampai 9. Galatia 4 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan, tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Persembahan syukur. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan yang pertama, kedua, dan ketiga. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah menyerahkan persembahan syukur kita ke hadapan Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6. Yae Zumange.
sembata maohi sumangi Yehova maandekhe fahomu sumangini ohi mahemu ya ezumangi fasembata mabini soroi badedema maandekhe fahomu sumangini ohi mahemu ya ezumangi fasembata maau hasigelezo ayah maandekhe fahomu sumangini ohi mahemu. Jemaat diundang berdiri. Bapa kami yang di surga, Allah kami pencipta langit bumi dengan segala isinya, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan kepada kami satu minggu lamanya. Senantiasa limpahan kasih berkat dan anugerah tetap kepada umat-Mu Tuhan. Dan sebagian daripada berkat-Mu itu kami kumpulkan dan kami persembahkan saat ini. Biarlah menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya senantiasa berkat juga selalu melimpah atas umat-Mu dan hikmat bijaksana kepada hamba-Mu yang mengelola keuangan gereja ini agar menjadi perluasan kerajaan-Mu dan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat duduk. Nyanyian jemaat persiapan pelayanan firman Tuhan dari Kidung Jemaat 18 ayat 1, Tuhan Allah hadir. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami haturkan di hadapan-Mu. Karena kasih dan anugerah-Mu lah yang boleh mengantar kami pada hari ini, boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tetapi kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi hidup kami percaya itu yang menuntun kami juga pada saat ini untuk memahami dan mengerti firman yang akan disampaikan bagi kami. Bersabda bagi kami ya Tuhan, baik kami yang menyampaikan firman-Mu maupun jemaat-Mu yang mendengarkan di rumah masing-masing saat ini. Berfirmanlah Tuhan, hati kami terbuka bagi-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan hari ini dikutip dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-43 sampai dengan yang ke-51. Beginilah firman Tuhan. Pada keesokan harinya,
Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, kami yakin bahwa Bapak Ibu hari ini dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan sehat-sehat dan penuh sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan kita boleh menginjakkan kaki 17 hari di awal tahun 2021. Ini adalah tanda-tanda berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, hari ini kita membahas tema tentang Tuhan mengenalmu. Tuhan mengenalmu. Tuhan sudah mengenal kita, bahkan lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Dia mengenal pribadi kita lebih dari siapapun. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu di mana kelemahan kita. Dan bahkan dengan senang hati, Ia menuntun kita supaya bisa kembali bangkit dan bersinar. Tepat seperti apa yang Dia inginkan untuk setiap diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebaiknya kita belajar pada sikap Filipus dan Natanael yang kita baca pada renungan kita hari ini. Setelah mereka berjumpa dengan Yesus, Sang Mesias, Anak Allah dari Nazaret. Mari kita coba melihat sikap dan respon Filipus setelah berjumpa dengan Yesus. Ketika Filipus berjumpa dengan Yesus, dia merespon dengan baik panggilan Yesus untuk menjadi muridnya. Bahkan Filipus bersaksi tentang Yesus dengan berkata, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Filipus begitu senang karena dia telah bertemu, dia telah berjumpa dengan Yesus, dan hatinya tak tahan untuk memberitakan kepada temannya, yaitu Natanael. Bapak Ibu, Natanael adalah seorang yang sungguh-sungguh mempelajari dan meneliti arti hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada saat Filipus menyampaikan kabar baik tentang perjumpaannya dengan Yesus kepada temannya Natanael, justru Natanael menyanggahnya, tetapi Filipus tidak mau berdebat. Ia terus mengajak temannya Natanael untuk berjumpa dengan Yesus supaya ia boleh melihat sendiri bukti dan kesaksiannya. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih, mari kita lihat juga bagaimana respon Natanael. Pada saat Filipus menyampaikan kabar baik itu kepada temannya yang bernama Natanael, Natanael masih dalam paradigma lama. Dia berpikir dalam paradigma lama tentang orang-orang Nazaret
yang ada di wilayah Galilea. Ia memiliki stigma buruk terhadap orang-orang Nazaret yang terletak di wilayah Galilea. Dia berkata kepada Filipus, kita lihat di ayat 46 dari Yohanes pasal 1 khotbah kita hari ini. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, pada waktu itu umumnya orang Yahudi memandang dan melihat wilayah Galilea itu sebagai tempat orang-orang yang berkasta rendah. Nabalinono ni halamane tenga nga eteduha, tenga nga etezalawa, tenga nga ekeziulu, tenga nga etebalugu matuheneri. Mereka melihat wilayah Nazaret dan Galilea itu adalah sebagai tempat orang-orang terbelakang, orang-orang yang terisolir, orang-orang yang tidak berpendidikan, karena dia berbatasan langsung dengan wilayah bangsa-bangsa lain. Namun pada saat Nathanael bertemu dengan Yesus, dia begitu terkejut dan kagum melihat kata-kata Yesus yang berkata demikian, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael terheran-heran karena segala yang dia sembunyikan rapat-rapat dalam hatinya tentang Mesias telah terungkapkan lewat kata-katanya kepada Filipus. Yesus sudah lebih tahu, sudah terlebih dahulu tahu tentang apa yang ada dalam hatinya. Bahkan sebelum Filipus memberitahukan tentang dirinya kepada Nathanael. Karena dia tahu Yesus mengetahui apa yang di dalam hatinya, maka Nathanael berubah 180 derajat. Stigma buruknya terhadap Nazaret di wilayah Galilea tersingkapkan begitu terang benderang di hadapannya dan di hadapan Yesus. Akhirnya ia berkata kepada Yesus, Rabi, engkau anak Allah, Raja orang Israel. Bapak, Ibu, dan saudara, itu respon Nathanael ketika berjumpa dengan Yesus. Lalu bagaimana respon Yesus kepada Nathanael? Kita coba baca di ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Bapak, Ibu, belum tentu orang pintar, orang berpendidikan tinggi, atau para ahli hukum Taurat, termasuk ahli Alkitab, bisa mengerti kebenaran tentang Allah. Jika mereka hanya mengandalkan kekuatan hikmah yang ada pada dirinya sendiri, mereka akan sia-sia. Pengertian tentang Mesias itu di luar kemampuan manusia. Penulis Lukas dalam pasal 10 ayat 21 pernah berkata, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bagi Allah, Bapak Ibu, bukan besar kecil asalnya, tetapi apakah itu diperkenankan oleh Allah atau tidak. Allah tidak memandang bulu. Sebab itu sekalipun asalnya kecil, tidak berarti rendah, hina, tetapi kalau hidupnya diperkenankan Tuhan, dia sangat luar biasa. Contoh terdekat, Bapak Ibu, Maria, ibu Yesus. Dia orang kecil, dia orang miskin, tetapi dia diperkenankan Allah, termasuk dalam rangkaian rencana penyelamatan Allah atas dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, pada hari ini kita boleh belajar dan merenungkan 3 hal tentang perjumpaan Filipus Nathanael kepada Yesus. Kita coba lihat Filipus. Filipus benar-benar memahami tujuan Allah dalam hidupnya. Ia dipanggil untuk diutus. Ia diberkati untuk menjadi berkat. Sehingga Filipus membuahkan kebajikan dengan membagikan dan mengundang orang lain ikut serta dalam sukacita berjumpa dan bertemu dengan
Yesus. Artinya Bapak Ibu, setiap orang yang merasa telah bertemu dengan Yesus, maka berkewajiban mengajak orang lain juga bertemu dengan Yesus. Dan ini menjadi tanggung jawab setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara semua. Hal kedua, hari ini juga kita belajar dari Nathanael untuk menjadi diri sendiri. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada kemunafikan yang terselubung dalam dirinya. Nathanael adalah seorang Israel sejati. Di sana ada kualitas dalam diri Nathanael yang disukai oleh Yesus, yaitu tidak ada kepalsuan. Tidak ada kepalsuan, tidak ada tipu daya, tidak ada tipu muslihat, tidak ada kebohongan, tidak bermuka dua, ataupun tidak sedang mencari muka. Apa yang nampak di permukaan merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam dirinya. Seperti apa yang tampak di mata orang, memang demikianlah ia. Tidak dibuat-buat, tidak munafik. Ini yang diinginkan oleh Yesus, Bapak Ibu. Dan yang ketiga, jangan takut atau khawatir bahwa kita berasal dari daerah kecil, daerah yang terbelakang dan tidak bisa apa-apa. Jangan minder. Sebaliknya, tentu jangan serakah dan jumawa. Kalau kita diperkenankan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Kita bisa keluar dari perkara-perkara yang besar karena Kristus. Juga kalau Tuhan sudah mengangkat kita menjadi besar seperti Yusuf, seperti Nuh, seperti Abraham, seperti Daud, dan seperti Salomo, tetaplah hidup rendah hati, tetaplah hidup berkenan kepada Allah. Maka bersama-sama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara sekalian dengan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Ayat hafalan bagi kita dari Mazmur pasal 139 ayat 1 berbunyi demikian. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Sekali lagi mari kita baca bersama-sama. Yang ada di rumah kami undang untuk bisa membaca ayat hafalan kita bersama-sama. Kita mulai 1, 2, ya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang telah Engkau semaikan di tengah-tengah kami hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu itu yang menumbuh kembangkannya di dalam hati kami, menjadi perenungan kami yang terdalam untuk meneruskan kehidupan kami bersama Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami tidak ragu dan tidak bimbang, bahwa segala perkara-perkara kami boleh tanggung bersama Yesus, karena Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, kita respon pemberitaan firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 299, Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Pengakuan iman. Jemaat diundang bangkit berdiri bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat. Marilah bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan menyaksikan warta jemaat minggu ini. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 4. Padamu Tuhan dan Allahku. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kau raih aku kepadamu, membuat aku milikmu. Diriku sudah kau kasihi, kau jualah yang aku pilih. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang telah memanggil kami dari kegelapan menuju terang, yang telah memanggil kami menjadi pengikut-pengikut Kristus untuk mengikuti jalan kehidupan dan kebenaran. Terima kasih semuanya ya Tuhan, karena Engkau telah memperkenankan setiap orang percaya menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih bila hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus yang terus menuntun dan membimbing kami berjalan di jalan Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu untuk seluruh jemaat-Mu BNKP Jakarta, di mana pada hari ini kami masih beribadah di rumah masing-masing karena situasi pandemi COVID-19 ini. Tetapi kami percaya bahwa seluruh pujian kami, doa dan persembahan kami, bahkan hidup kami sungguh-sungguh menjadi hormat dan kemuliaan nama Bapa di surga. Kami berdoa kepada setiap keluarga dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan. Engkau yang selalu menuntun mereka memulai hari-hari kehidupan mereka di awal tahun ini, untuk menentukan beberapa langkah-langkah yang mereka ambil dan tempuh untuk menjalankan kehidupan mereka, kehidupan dalam keluarga, kehidupan dalam pekerjaan, berinteraksi, dan apapun. Kami percaya Engkau berjalan di depan mereka. Berkati setiap keluarga dalam pekerjaan mereka, baik pekerjaan di rumah, di luar rumah, pekerjaan mereka di tempat usaha dan bisnis mereka, di tempat-tempat pekerjaan yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan berkati mereka dengan segenap sukacita dari Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami berdoa ya Tuhan kepadamu, bila mereka sedang bergumul dengan berbagai persoalan rumah tangga juga, persoalan pekerjaan, persoalan hubungan suami istri, persoalan hubungan anak-anak dan orang tua, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan jalan keluar dan solusi terhadap setiap pergumulan kehidupan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami berdoa juga kepadamu ya Tuhan,
memohon kesembuhan dan pemulihan kepada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang terbaring di rumah, yang terbaring di rumah sakit, baik karena penyakit yang sudah lama mereka derita, maupun karena pandemi COVID-19 ini. Kami mohon ulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa ya Bapa, sehingga mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan sendiri. Berkati setiap tahapan medis, setiap pengobatan yang sedang dilakukan, supaya mereka dapat sembuh dan dapat kembali ke rumah bersama dengan keluarga. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk anak-anak Tuhan yang sedang bergumul dengan pekerjaan mereka, di mana selama ini pandemi COVID-19 begitu banyak memberikan dampak terhadap pekerjaan, usaha dan lain-lain. Kami percaya Tuhan, Engkau menuntun anak-anak Tuhan, Engkau menuntun saudara-saudara kami untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan bagi mereka. Oleh karena itu Tuhan Yesus, jangan biarkan mereka putus asa, tetapi biarlah optimisme yang tinggi itu tumbuh di dalam hati mereka. Mereka terus berjuang untuk bekerja dan melakukan hal-hal yang terbaik dan benar di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap program kami di BNKP Jakarta, baik program pelayanan maupun program pembangunan sarana prasarana, yaitu gedung pendukung pelayanan yang sudah kami mulai tahap kedua, dan kami percaya pada bulan Januari ini tahap kedua ini boleh selesai dan akan dilanjutkan Tuhan, bila Engkau berkenan untuk pembangunan tahap ketiga. Oleh karena itu kami serahkan dalam tangan proses pembangunan ini. Kiranya Tuhan memberkati dan boleh mewujudkannya Tuhan untuk mendukung program pelayanan di BNKP Jemaat Jakarta. Engkau adalah Allah kami yang kuasa, Allah kami yang kaya, Engkau yang memiliki segala sesuatu. Kami serahkan dalam tangan-Mu program ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk program pelayanan di Resort 45 dan juga di Sinode BNKP. Engkau berkati setiap hamba-Mu, Bapak Praises dan juga para pimpinan kami di BNKP, BPHMS BNKP. Biarlah mereka juga diberi kemampuan dan kekuatan untuk menjalankan program-program pelayanan yang telah dicanangkan dan diprogramkan di tahun ini. Biarlah Tuhan semuanya kami boleh bergandengan tangan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan melalui lembaga BNKP ini, supaya nama-Mu semakin dimuliakan ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, pemimpin kami di DKI Jakarta, bahkan juga di 4 kabupaten 1 kota di Kepulauan Riau. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap pemimpin yang Engkau pilih dan tetapkan untuk menjalankan roda pemerintahan. Juga kami berdoa kepada pemimpin tertinggi bangsa dan negara kami, kepada Presiden dan Wakil Presiden. Kami percaya Engkau memberikan mereka hikmat dan pengetahuan untuk terus menjalankan hal-hal yang baik, untuk mengangkat kehidupan dan kesejahteraan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala hal-hal yang juga ingin mengacaukan negara kami, baik yang timbul dari dalam maupun yang datang dari luar, kami percaya Engkau yang boleh menghalanginya dan Engkau yang boleh melindungi bangsa kami dari segala kekacauan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami akan meneruskan kehidupan kami di minggu yang akan datang ini, dan kami percaya Engkau bersama seluruh jemaat BNKP Jakarta, bahkan setiap anak-anak Tuhan, untuk melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kita saat teduh sejenak. Amin. Shalom. Yahobu.